Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada kesempatan juga, ada pilihan buat saya untuk menukar jadwal renungan mimbar kecil yang giliran saya dengan rekan saya yang lainnya. Tetapi saya pikir ini bisa menjadi salah satu momentum yang baik untuk saya bisa menyampaikan tentang bagaimana dan apa yang mungkin saya rasakan sejauh ini ketika perjalanan duka itu masih harus menjadi bagian yang saya jalani. Ibu Saudara, grieving adalah salah satu proses ketika seorang berduka karena kehilangan, lalu kemudian ia menggunakan waktu yang ada untuk menangis, meratap, mungkin menyesali banyak hal, mungkin memikirkan banyak hal, mungkin juga ingin mengulang waktu, ingin kembali kepada waktu yang sebelumnya, dan sebagainya. Di situ juga mungkin muncul keputusasaan, muncul keterpurukan, seperti yang mungkin saya rasakan yang sepertinya layak kalau dibandingkan atau kalau diurutkan tentang bagaimana selama ini kehidupan yang dijalani oleh diri saya atau juga keluarga, maka mungkin ini menjadi salah satu titik terendah. Saya bisa katakan demikian. Grieving adalah sebuah proses yang wajar, manusiawi. Tetapi grieving juga menjadi sebuah kunci. Ketika seorang meratap, ketika seorang menangis karena kehilangan, ketika seorang terpuruk, maka apa yang akan dilakukan berikutnya? Lanjut untuk terus semakin dalam dan semakin hancur dan semakin tidak berdaya? Atau justru setelah itu ia bisa bangkit kembali? Tentu saya pribadi dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara semua berharap itu nggak terjadi pada saya. Pasti kita semua ingin supaya saya segera bangkit kembali. Karena ada banyak hal yang mungkin harus juga dilakukan berkaitan juga dengan apa yang anak-anak kami harapkan dan juga apa yang ingin mereka jalani ke depannya. Sehingga menjadi penting bagaimana menjalani sebuah proses duka, grieving tersebut untuk memaknai kembali hal apa yang bisa dipetik atau hal apa yang bisa digunakan sebagai energi untuk melanjutkan hidup ke depannya. Bagian firman Tuhan yang sangat singkat ini yang saya percaya sudah juga cukup kita kenal dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, saya percaya itu juga yang akan Tuhan lakukan lewat berbagai macam hal. Seperti apa yang juga seringkali saya sampaikan ketika khotbah di ibadah penghiburan dan juga kedukaan lainnya. Bahwa Tuhan pasti akan menyediakan berbagai macam sarana untuk menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Itu yang saya percaya juga boleh saya rasakan pada saat ini. Sehingga saat ini dengan tulus, saya juga tetap memohon doa-doa dari Bapak Ibu Saudara semua bagi keluarga kami, supaya di masa grieving ini saya bisa terus grafiknya semakin naik walaupun mungkin lambat Ibu Saudara ya, karena ini menjadi sebuah proses yang sangat tidak mudah, yang sangat tidak sederhana, yang luar biasa beratnya. Sehingga saya tidak akan berakhir dying begitu ya, sesuai dengan tema hari ini, grieving not dying. Tapi grieving membuat orang bisa melihat, merasakan banyak hal yang Tuhan sediakan selama proses dan perjalanan duka tersebut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, termasuk juga untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang memilukan, yang berat untuk dijalani. Karena Tuhan tentu menyediakan juga kekuatan yang lebih bagi hamba-Mu, bagi orang-orang yang Engkau percaya untuk mengalami berbagai macam hal yang tidak mudah. Terima kasih, kami percaya Engkau senantiasa menyertai memelihara kami dalam setiap hal yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di pujian kali ini saya akan putarkan kembali lagu pujian yang dulu 5 tahun lalu di mimbar kecil 5 tahun lalu pernah disampaikan oleh istri saya, almarhum istri saya, Anneke.
Dan mungkin nanti Ibu Saudara semoga tidak bosan. Kalau mimbar kecil edisi saya, mungkin saya juga masih akan cari rekaman ketika istri saya juga beberapa kali kan nyanyi di gereja atau di mimbar kecil. Selamat merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan melalui kesempatan ini, saya juga sekali lagi, baik secara pribadi maupun keluarga, mengucapkan banyak terima kasih yang sangat dalam, yang sangat besar buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mendoakan, yang sudah mendukung dalam berbagai macam bentuk. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tangan